Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh sidang jemaat kaum muda, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung lewat radio, video, internet, dimanapun saudara berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biar kiranya sukacita, damai, sejahtera, dan bahagia Allah senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita sore hari ini. Bersama kita menyanyikan dari nyanyian suplemen nomor 4. Nyanyian suplemen nomor 4. Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah. Besar, kita mengatakan gerak-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami hidup di dunia akhir zaman yang semakin sulit, semakin jahat, semakin najis, semakin kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Itu sebabnya kami mohon biar semakin besar anugerah-Mu atas hidup kami untuk bisa bertahan di dalam dunia ini, tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali, sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang gugur di tengah jalan, biar anugerah-Mu yang besar menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima anugerah besar malam ini, kami bisa beribadah melayani Tuhan. Namun banyak kekurangan, kelemahan kami, ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini
Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri luar negeri semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau menjamah kami Tuhan, mujizat terjadi malam ini. Terima kasih, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Saudara-saudara dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4, lindungi dengan darah-Mu. Saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa jika kita masih ada sampai sekarang ini semua hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku bagi kehidupan kita sekalian. Demikian juga jika kita bisa beribadah pada sore hari ini, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab terlalu banyak perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya biar kita menggunakan waktu yang ada untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, tetap dari nyanyian suplemen nomor 25, Bersyukurlah. Suplemen nomor 25. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah, kita sama-sama berdiri. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi dari atas. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan
raja-rajanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita selanjutnya, tetap dari nyanyian suplemen. Kita menyanyikan nomor 64, Tuhan Hadir. Suplemen nomor 64. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan bagi saudara-saudara yang ingin bersaksi tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku. Tempat di depan disediakan bagi saudara. Kita akan menyanyikan pujian ini beberapa kali. Yang bersaksi langsung maju ke depan. Datanglah ke hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saya sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini, khususnya bisa beribadah bersama kaum muda di tempat ini. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saya, yaitu kuasa firman dari kaum muda dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Yaitu mengikut Yesus harus mencapai keberhasilan. Syaratnya yaitu menyangkal diri, rela kehilangan nyawa, terlepas dari pengaruh dunia, tidak ada rasa takut dan malu untuk mengikut Yesus, dan hasilnya semuanya mempersiapkan sebagai mempelai wanita Tuhan yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebenarnya kalau dilihat dari situasi di tempat ini, saya sangat malu sebenarnya untuk bersaksi. Tapi karena dorongan firman Tuhan itu membuat saya untuk bersaksi seperti itu. Jadi setelah saya mendengarkan firman di kaum muda, saya sangat dikuatkan, sangat diteguhkan oleh firman Tuhan, di mana perjalanan saya sampai kemari itu semuanya tidak sia-sia. Awal saya kemari banyak sekali hal-hal yang membuat saya tersandung dan bahkan
saya mengalami kejatuhan yang sangat membuat saya terpuruk. Sebelum saya kemari, khususnya sebagai siswi Lempinel angkatan 38, saya mengalami kejatuhan. Sebenarnya saya sudah berada di rumah hamba Tuhan di Medan. Saya berada di rumah hamba Tuhan selama 2,5 tahun. Saya disekolahkan SMA di Medan dengan hamba Tuhan. Tapi setelah saya tamat SMA, saya mengambil jalan sendiri. Saya kerja sendiri, saya kuliah sendiri. Tetapi semuanya gagal. Saya kuliah sampai semester 2. Semester 2 mau naik semester 3 baru saya kemari. Jadi setelah saya berhentikan untuk kuliah, saya ikut tes untuk sebagai TKI ke Malaysia. Ternyata gagal. Banyak hal yang saya lakukan. Pada saat itu yang dalam pikiran saya hanya uang. Saya mengandalkan kekuatan saya mengandalkan pikiran saya, dan bahkan semua kawan-kawan kaum muda di Medan itu datang pada saya mengunjungi saya tidak peduli. Dan singkat cerita, saya lelah, saya capek dengan kehidupan saya yang di luar, di mana saya sudah hampir sama, bahkan udah mau menyemai gitu. Kawan-kawan saya itu banyak yang menggunakan narkoba, sabu, bahkan di depan mata saya mereka memakai gitu. Jadi ketika saya lelah, jenuh berada di luar, pada satu hari, tepatnya hari Jumat, PA di Medan bersama Om Wi, saya sangat dikuatkan. Sebelumnya saya memang sudah pernah jumpa sama Om dari universitas kami di Undangkor. Jadi di situ saya sudah mengenal Om. Tapi entah kenapa kerinduan saya tiba-tiba hari Jumat itu jam 11 itu PA di Medan saya datang. Ternyata setelah saya mendengarkan firman, hati saya hancur sekali. Saya telah berada di dunia luar padahal saya sudah mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan saya bisa hadir di sini, khususnya sebagai siswi Lempinel, di mana dari khotbah kaum muda yang mengikut Yesus ternyata harus siap menyangkal diri, rela kehilangan nyawa. Sebenarnya susah sekali saya meninggalkan kehidupan saya, karena kalau di luar saya bisa bekerja, saya bisa kesana kemari dengan keinginan saya sendiri. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, khususnya dilatih di tempat ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya berada dalam pengajaran, dan yang saya pergumulkan sekarang, saya sudah berada dalam pengajaran. Dan saya sangat bergumul dengan orang tua saya, saudara-saudara saya yang sama sekali tidak berada dalam pengajaran. Jadi itu yang membuat saya semakin hancur hati. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong keluarga saya berada dalam pengajaran. Dan juga saya mohon kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini, doakan supaya kami siswa-siswi Lempinel tetap mengikut Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih, semoga kesaksian saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, tetap dari nyanyian suplemen. Kita menyanyi nomor 6, Hidupku berharga bagi Allah. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Hidupku berharga bagi Allah.
Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostur gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertular takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita lanjutkan suplemen nomor 53, Sentuh Hatiku. Sementara kita menyajikan pujian ini, vokal grup dipersilakan untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Suplemen 53, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan seluruh hati dan kehidupan kita. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari nyanyian suplemen nomor 56, Sujud di Altarnya. Nyanyian suplemen nomor 56, Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi kita mengatakan sujud di altarnya. Sujud. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di alam. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di alam. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Kami percaya tidak sia-sia kedatangan kami di altar-Mu Tuhan. Kami tidak sia-sia datang di rumah-Mu dalam ibadah pelayanan kami kepada-Mu. Sebab kami percaya sesuatu akan terjadi, mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, pembaharuan akan terjadi oleh kuat kuasa firman pengajaran-Mu di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami mohon, bukakanlah firman-Mu bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing malam ini. Bukakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di jalan WR Suprapto Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami Tuhan. Engkau membimbing kami hidup benar, suci, dan sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami yang berhasil indah, Engkau tolong kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Engkau menjamin hidup kami dengan pasti Tuhan, hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak mengingkari janjinya kepada kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Ini firman Tuhan setiap hari Sabtu dalam kebaktian kaum muda. Kita berada pada ayat 28 sampai ayat 36. Ini Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, kita membaca ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya
menjadi putih berkilo-kilo. Pakaiannya menjadi putih berkilo, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilo-kilo. Ya, inilah hasil doa penyembahan. Ya, hasil doa penyembahan. Yang pertama adalah kemuliaan, sama dengan keubahan hidup, sama dengan pembaharuan. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini contohnya Yesus sendiri. Waktu dia berdoa menyembah, tiba-tiba wajahnya berubah, pakaiannya berubah berkilo-kilo. Itu dalam kemuliaan. Ya, jadi sekali lagi hasil doa penyembahan adalah kemuliaan Tuhan, sama dengan keubahan hidup, sama dengan pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus yang ditampilkan di gunung ini. Ya, nah di sini Yesus berubah dalam kemuliaan. Yesus berubah dalam kemuliaan. Ya, Yesus berubah dalam kemuliaan itu dia tampil sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga kepala. Di dalam surat Petrus 2 Petrus 1, ini Petrus sebagai saksi waktu itu, nah dia menyaksikan di 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah ini Yesus ya. Jadi Yesus berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Yesus tampil dalam kemuliaan sebagai Raja, mempelai pria surga. Ya, yang akan datang kembali kedua kali. Yesus di atas gunung, Yesus berdoa dan mengalami keubahan wajah, pakaiannya berkilo-kilo. Maka itu Yesus tampil sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, yang juga akan datang kembali kedua kali. Nah, akan datang kembali kedua kali. Nah, maka kita juga, kita hari-hari ini ya, untuk bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita juga harus berdoa menyembah Dia, supaya kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya, harus mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Nah, saya selalu katakan, berubah sama dengan berbuah. Berubah sama dengan berbuah. Ya, berubah itu sama dengan berbuah. Berbuah. Ya, seperti pohon ara melembut. Nah ini, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita harus belajar pada pohon ara yang melembut rantingnya. Berarti dia sudah bertunas dan berbuah. Nah, inilah keubahan hidup. Seperti pohon ara yang berbuah. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24. Nah, ini persiapan kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat 32. Ini khotbah tentang akhir zaman. Ya, itu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita melihat ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah ini saudara. Jadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita harus mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Seperti pohon ara yang melembut, bertunas dan berbuah. Nah, berubah itu sama dengan berbuah. Sama dengan berbuah. Berubah sama dengan berbuah. Ya, semoga kita mengerti. Jadi ini seperti pohon ara yang melembut ranting-rantingnya sehingga bisa bertunas dan berbuah. Itu kita mengalami keubahan hidup. Jadi keubahan hidup berubah, keubahan hidup pembaruan, keubahan hidup sama dengan berubah, sama dengan berbuah. Berbuah. Ada 3 macam buah.
ada 3 macam buah rohani. Saudara, ini yang harus kita hasilkan di dalam doa penyembahan. Banyak doa menyembah Tuhan supaya berubah, mengalami pembaruan hidup, sama dengan berbuah. Kita berbuah. Saudara, nomor 1 dalam Matius pasal yang ketiga, Injil Matius pasal yang ketiga, Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, nomor 1 ini. Jadi orang yang berubah, mengalami keubahan hidup seperti pohon ara yang melembut dan bertunas berbuah. Nomor 1 buah pertobatan. Buah pertobatan. Saja buah-buah pertobatan. Sudah kita dengar bertobat sama artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Sama dengan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Nah, ini bertobat, mati terhadap dosa. Saudara, di dalam Kolose 3, maafkan, di dalam surat Kolose pasal 3. Nah, ini kalau sudah ada buah-buah pertobatan, nanti ada buah selanjutnya. Sudah berubah, berbuah. Ya, berubah. Mengalami pembaruan. Kalau belum bertobat ya nggak bisa. Ini buah pertama, bertobat dulu. Nah, kalau itu sudah terus, buah-buah selanjutnya ada. Kalau belum ada buah bertobat, nggak bisa. Saudara, kita lihat di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 5. Nah, judulnya manusia baru. Judulnya manusia baru, pembaruan. Nah, dimulai dengan karena itu matikanlah lah. Ini mati terhadap dosa. Kalau sudah mati terhadap dosa, bisa berbuah-buah terus. Bisa mengerti ya? Tapi kalau kita masih berbuat dosa, belum bertobat, tidak bisa berbuah terus. Ya, ini mulai dulu buah pertobatan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu 1 percabulan, 2 kenajisan, 3 hawa nafsu, 4 nafsu jahat, 5 keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Ini 6 dosa. Ini 6 perbuatan dosa. 6 dosa secara lahir. 6 dosa secara lahir. 6 perbuatan dosa. 6 dosa secara lahir. Saja. Kemudian dilanjutkan, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah, dimurkai, dibinasakan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah 1, geram 2, kejahatan 3, fitnah 4, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu 5. Jangan lagi kamu saling mendustai 6, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nanti ayat 10 mengenakan manusia baru. Nah, ini buah pertobatan. Buah pertobatan, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada mati terhadap dosa, terutama mati terhadap 6 perbuatan dosa, sama dengan 6 dosa secara lahir, secara lahir. 6 perbuatan dosa, 6 dosa secara lahir di luar kelihatan, tapi juga mati terhadap 6 dosa, 6 dosa yang di dalam. Nah, secara batin, 6 dosa yang berada di dalam batin kita. 6 dosa secara batin. Ya, tidak kelihatan tapi ada. Itu berdusta dan semua dari dalam hati. 6 dosa yang ada di dalam hati, batin. 6 dosa batin. Jadi ini kalau digabung, bertobat dari 6 dosa secara lahir dan batin. 6 dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. Bertobat dari situ. Mati terhadap dosa, bertobat. Ini ya, 6 dosa secara lahir dan batin. 6 dosa yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Itulah percabulan, kenajisan semua. Nah, berhenti. Saudara, di dalam batin, dari hati, marah, geram, jahat, fitnah, kata kotor dan dusta. Nah, berhenti. Mati terhadap dosa. Nah, prosesnya bagaimana? Saya sudah berdusta, saya sudah berzina, saya ini. Bagaimana bisa bertobat? Proses bertobat yaitu mengaku saja. Proses bertobat yaitu mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, salib, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama, vertikal, horizontal, dan jika diampuni, jangan berbuat
dosa lagi. Stop dosa. Ya, stop dosa. Itu prosesnya. Proses untuk bertobat. Sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni ya stop. Jangan berbuat dosa. Terutama mulai dari 6 dosa secara lahir dan batin. 6 dosa yang mendarah daging dalam kehidupan. Harus berhenti. Malam ini baru ada pembaharuan. Ya, manusia lama ditanggalkan, kita menjadi manusia baru. Bertobat. Ya. Kemudian hasilnya, kalau sudah bertobat hasilnya, yang pertama tadi kembali ke Matius 3. Nah kalau stop dosa, berhenti dosa ada hasil. Ya. Kalau berbuat dosa dihukum, dimurkai. Ya, tapi kalau berhenti berbuat dosa sudah Tuhan beri hasilnya. Enak sekali. Tuhan beri hasilnya. Matius 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, jadi hasil pertama kalau bertobat, ya, keselamatan. Kita mendapatkan keselamatan. Sama dengan ya, tidak dihukum oleh Tuhan. Keselamatan. Tidak dihukum oleh Tuhan. Bebas dari hukuman Tuhan. Bebas dari murka Tuhan. Bebas dari hukuman Tuhan. Bebas dari murka Tuhan. Itu keselamatan. Stop dosa. Bertobat. Kita hasil pertama keselamatan. Nah, status tidak menjamin keselamatan. Status seorang manusia tidak menjamin keselamatan. Orang Farisi itu adalah keturunan Abraham. Ya, anak-anak Allah, tetapi tidak bertobat, nah, maka tidak selamat, dimurkai. Statusnya hebat orang Farisi, orang Israel, orang Farisi hebat. Ya, ini jadi status seorang manusia tidak menjamin keselamatan. Orang Farisi adalah keturunan Abraham, sama dengan anak-anak Allah, tetapi karena tidak bertobat maka tidak selamat. Tetap dimurkai Tuhan. Sama dengan menjadi keturunan ular beludak. Dari keturunan Abraham menjadi keturunan ular beludak. Nah, tetap dimurkai Tuhan. Tidak selamat. Dibinasakan. Nah, ini statusnya hebat. Tapi tidak bertobat tidak selamat. Nah, sebaliknya tadi ada disebut batu-batu. Ya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ah, batu. Batu itu kita bangsa kafir. Batu itu manusia keras hati. Bangsa kafir. Batu-batu yang, permisi, tenggelam di dalam itu lumpur dosa. Batu-batu. Bangsa kafir yang keras hati. Yang tenggelam di dalam lumpur dosa dan harusnya binasa. Tapi jika bertobat, nah, bahkan masuk baptisan air, bisa menjadi keturunan Abraham. Bisa menjadi keturunan Abraham. Saja kehidupan yang diselamatkan. Tidak dihukum, tidak dimurkai oleh Tuhan. Nah ini sebalik. Ayo. Jadi bukan yang menyelamatkan bukan karena keturunan Israel. Karena kafir, bukan. Kalau keturunan Israel pasti selamat. Kalau kafir pasti mati. Binasa tidak. Yang menentukan selamat itulah bertobat, buah-buah pertobat. Sekalipun kita ini keras, bangsa kafir, keturunan ular beludak yang tenggelam di dalam lumpur dosa. Tapi kalau mau bertobat, bahkan baptisan air lahir bisa diangkat menjadi keturunan Abraham, anak Abraham, anak-anak Allah. Kita diselamatkan bebas dari murka Allah. Tidak dihukum. Nah ini nomor satu. Bertobat itu selamat. Kalau tidak bertobat tidak selamat. Dimurkai oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Baik di dunia sampai hukuman kekal nanti. Binasa. Ya, kaum muda bersama saya ayo
Jangan pertahankan dosa, bertobat hari-hari. Bertobat. Hasil kedua, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Hasil kedua, kalau sudah bertobat, selesaikan dosa, maka masalah-masalah juga selesai. Nah, ya, ayo. Ya, perhatikan Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian ya, menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, ini saja. Jadi, kalau dosa diselesaikan, masalah selesai, mendapat pertolongan pada waktunya. Hasil kedua, kalau bertobat, dosa sudah diselesaikan, maka kita mengalami tangan belas kasih imam besar. Sanggup untuk menyelesaikan semua masalah kita pada waktunya. Tangan belas kasih imam besar sanggup untuk menyelesaikan semua masalah kita pada waktunya. Pada waktunya. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Tuhan tidak bisa menjamah kita kalau ada dosa. Tuhan tidak bisa menjamah kita kalau ada dosa. Tapi kalau dosa selesai, bertobat, tangan belas kasih Tuhan diulurkan untuk menyelesaikan semua masalah kita pada waktunya. Jadi dosa beres sama dengan masalah beres. Kalau dosa tidak beres, masalah tidak beres. Dosa beres, maka masalah beres. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Itu nomor 1. Jadi berubah sama dengan berbuah. Seperti pohon ara melembut, bertunas dan berbuah. Bertunas dan berbuah. Nah itu. Buah pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Yang kedua sekarang. Buah yang kedua. Buah-buah terang. Buah yang kedua. Buah-buah terang. Buah-buah terang. Ya. Efesus 5. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ini buah-buah terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang kedua, buah-buah terang. Pertama, buah pertobatan. Selesaikan dulu dosa secara lahir batin. 6 dosa yang mendarah daging. 6 dosa di luar lahir, 6 dosa di dalam batin. Nah, selesaikan dulu. Itu bertobat. Maka kita selamat. Tidak dimurkai oleh Tuhan. Tidak dihukum. Selamat itu namanya. Dan tangan Tuhan diulurkan. Kalau sudah dosa selesai, tidak terpisah lagi dari Tuhan. Tangan Tuhan diulurkan. Tangan belas kasih Tuhan diulurkan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Menyelesaikan masalah. Semoga kita bisa. Kemudian buah-buah terang. Yaitu buah-buah terang ada 3 macam juga. Buah-buah terang di ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah ini buah-buah terang saja. Ini yaitu A. Buah kebenaran. Nah itu buah-buah terang. Sesudah buah pertobatan. Nah, yang kedua berubah itu menghasilkan buah-buah terang. Buah-buah terang. Yaitu A. Buah kebenaran. Buah kebenaran. Artinya apa buah kebenaran? Artinya hidup sesuai kebenaran firman Allah. Sesuai firman pengajaran yang benar. Hidup sesuai kebenaran firman Allah. Sesuai dengan firman pengajaran yang benar.
Kalau enggak benar jangan. Kalau enggak sesuai jangan. Apa saja. Ya, ini buah kebenaran. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Atau firman pengajaran yang benar. Ini buah kebenaran. Baik apa saja. Hidup kita dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Apa saja. Dalam perkataan hidup sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Dengan kebenaran firman Allah. Sesuai dengan firman pengajaran. Kalau tidak sesuai jangan. Biar itu menguntungkan, jangan. Itu gelap. Kalau tidak sesuai dengan firman, gelap itu. Gelap. Gelap itu berarti tidak ada masa depan dan lain-lain. Kalau terang, wah itu masa depan indah, terang. Kalau gelap, wah nanti menuju kegelapan paling gelap. Ya, nah ini dipertahankan buah terang. Jadi kalau tidak benar, tidak sesuai firman pengajaran yang benar, tidak sesuai kebenaran, jangan biar itu kelihatannya menguntungkan, kelihatannya membahagiakan, kelihatannya enak, jangan. Baik soal perjodohan, soal kerjaan, soal sekolah, soal semua, jangan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian B, buah keadilan. Buah keadilan. Buah keadilan. Artinya tidak memihak kepada siapapun, itu adil. Tidak memihak kepada siapapun, tetapi memihak kepada Tuhan, kepada pengajaran yang benar. Tidak memihak kepada siapapun, tetapi memihak kepada Tuhan, kepada firman pengajaran benar. Jangan memihak pada yang lain, pada siapapun manusia. Banyak kita karena ini teman memihak biar salah kita dipihak, jangan. Karena ini saudara saya salah kita memihak sana, jangan. Ini keadilan, tidak memihak kepada siapapun, tetapi memihak kepada Tuhan, memihak pada kebenaran firman pengajaran yang sesuai firman pengajaran itu di situ. Di situ kita. Ya, ingat waktu cerita Israel menyembah berhala, ya, di bawah kaki Gunung Sinai mereka menyembah berhala, kemudian Musa turun dari gunung. Nah, kemudian Musa katakan, ayo siapa memihak Tuhan? Nah ini memihak Tuhan. Bukan memihak Musa. Ayo siapa memihak saya? Memihak pendeta, memihak. Jangan. Siapa memihak Tuhan? Sini. Nah, apa? Orang Lewi. Suku Lewi yang memihak Tuhan. Yaitu dengan menyandang pedang. Nah itu firman pengajaran. Memihak Tuhan dengan menyandang pedang. Artinya, nah ini memihak firman pengajaran yang benar. Ya, memihak. Kemudian Musa katakan, bunuh siapa saja. Tetanggamu, ya, keluargamu, ayahmu, ibumu yang menyembah berhala. Bunuh. Nah, itu artinya tidak memihak siapapun. Nah, di situ. Ya. Jangan kalau, wah ini apalagi tetangga yang, wah agak benci-benci, wah bunuh. Tapi, ini orang tua, ini adik, ini, itu memihak. Bunuh semua, Musa bilang. Bunuh semua. Nah, sampai 3.000 orang mati waktu itu. Nah, angka 3.000 itu angka kesempurnaan. Penyucian sampai ke semua. Kalau kita memihak pedang firman pengajaran. Menyandang pedang firman. Kita tidak ragu-ragu masuk dalam penyucian. Maka mencapai angka 3.000. Itu kesempurnaan. Ruangan suci itu 2.000. Ruangan maha suci 1.000. Nah, itu angka 3.000. Terdiri dari ruangan suci itu 2.000. Panjang 20. Lebar 10. Tinggi 10. 2.000 isinya. Ruangan maha suci panjang 10. Tinggi 10. Lebar 10. Tinggi 10. 1.000. 2.000 tambah 1.000 itu sama dengan suci sampai sempurna. Ruang suci sampai ruang maha suci. Kesucian sampai kesempurnaan. Memihak Tuhan. Memihak pengajarannya. Jangan memihak manusia siapapun. Oh ini om saya, oh ini orang tua saya. Biar salah kita memihak. Kita ikut salah, ikut menanggung dosa. Tapi artinya bunuh. Jangan ikut-ikut. Bukan berarti nanti ambil pisau bunuh. Bukan, jangan ikut-ikut. Biar tuh orang tua kita kalau salah jangan ikut-ikut. Jangan didukung. Ya. Biar itu orang tua kita, biar itu siapa saja. Ya, kalau salah dia jangan didukung, jangan dibela. Nah, itu namanya bunuh. Nah, itu ya, jangan ambil pisau bunuh sungguhan. Ya, kalau dulu ya memang begitu.
Sekarang dalam arti jangan ikut-ikut, tetap kita mau disucikan sampai 3.000. Nah, semoga kita mengerti. Ayo kaum muda belajar di sekolah, di mana memihak Tuhan. Itu adil, pasti adil. Kalau memihak firman pasti adil. Raja Salomo masih muda waktu itu, menghadapi 2 perempuan sundal. Wah, ini soal nikah yang hancur ini, wah susah. Kemudian buah nikahnya hancur. Masing-masing punya anak satu-satu. Waktu tidur satu ketin apa namanya? Jadi anaknya kena tindih. Ditindih ya, bahasa Indonesia itu, betul? Ditindih sampai mati. Nah, maaf bahasa Indonesia pas-pasan dulu. Oke, ditindih sampai mati. Nah, lalu sudah mati, wah cepat. Yang satu yang curang ambil. Ini anakku. Datang ke Salomo. Nah, tidak memihak. Anakku. Biar aja mau teriak-teriak anakku, biar aja. Ya, tapi dia ambil pedang. Nah, memihak Tuhan, adil. Bagi 2. Sudah bukan anakmu, anak bersama. Sini, bagi 2. Nah, ketemu. Siapa yang pemilik anak itu sebenarnya? Nah, itu keadilan. Kalau ada pedang, kalau kita berpegang pada pedang firman, memihak pedang pasti adil. Kalau kita memihak orang, wah kita bela dia. Biar salah, pendeta salah kita bela. Nah, ini banyak hamba Tuhan juga demikian. Memihak karena senior, karena kaya, karena gereja besar, karena gereja kecil, karena memihak. Dibela, sudah tahu salah, jelas salah. Oh begini tuh, oh ini, nah tidak benar. Pedang berkarat katanya. Saya mendengar seorang hamba Tuhan senior bersaksi, pedang berkarat. Pedang berkarat. Coba kalau pedang berkarat, potong tangan, tetanus, mati malah. Betul. Pedang berkarat kena tangan, tetanus, mati, rohaninya mati. Jemaat mati rohaninya kalau hamba Tuhan pakai pedang berkarat. Tapi kalau pedang tajam, wah operasi semua. Yang mencuri dioperasi semua. Nah, itu saja. Semoga kita. Ayo kaum muda belajar. Di sekolah ini jangan memihak siapapun. Memihak Tuhan yang benar. Mana? Pengajaran yang benar. Itu baru kita mengalami penyucian sampai kesempurnaan. Memihak keadilan juga artinya tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang-wenang, sewenang-wenang. Ya ini kalau orang Madura susah membedakan, maafkan saja. Ini tidak sewenang-wenang atau sewenang-wenang. Ya, kalau saya sewenang-wenang, ya itu. Ya tanyalah pada guru bahasa Indonesianya masing-masing dimanapun. Ya, ini tidak sewenang-wenang. Nah itu artinya adil, buah keadilan, buah keadilan. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian C, buah kebaikan. Buah kebaikan. Buah kebaikan. Ini perbuatan baik. Berdasarkan pertobatan. Jadi bertobat dulu baru bisa berbuat baik. Kalau berbuat baik tanpa bertobat itu pura-pura. Berbuat baik tanpa bertobat. Nah itu seperti yang Om sering cerita. Ya, orang mencuri tikar 10. Wah kasih ke rumah Tuhan 8. Saya cuma 2 loh. Padahal mencuri. Ya, mencuri tikar 10 buah. Nah, saya cuma pakai 2 loh. Saya kasihkan rumah ibadah 8. Saya cuma 2. Baik. Baik dia ya. Nah ini orang tidak ngerti. Ya, jadi perbuatan baik itu harus berdasarkan pertobatan. Bertobat dulu baru baik. Mengerti? Nah, itu kalau tidak bertobat tidak baik. Pura-pura baik. Nah, ini perbuatan baik berdasarkan pertobatan. Harus. Saja itu. Apa buah-buah kebaikan? Perbuatan baik yaitu pertama, perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tidak merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Nah ini jaga. Ya, menjadi berkat kita perbuatan. Jangan merugikan orang lain.
Ya, jangan merugikan. Kalau mau merugikan, jangan berhenti, jangan berbuat. Ya, jangan berbuat. Kemudian perbuatan baik, memberi. Perbuatan baik sama dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Sama dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan, untuk sesama yang membutuhkan. Itu perbuatan-perbuatan baik. Lagi, perbuatan-perbuatan baik adalah sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu perbuatan baik. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Berat memang. Tapi kalau kita lakukan, itu sudah pakaian putih. Berkilo-kilo membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, kepada Tuhan perbuatan baik yang ditunggu oleh Tuhan. Satu lagi perbuatan baik, yaitu beribadah dan melayani Tuhan. Itu perbuatan baik yang ditunggu oleh Tuhan. Beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Sampai di kayu salib, itu kebaikan Tuhan. Melayani kita sampai mati di kayu salib. Itu perbuatan baik Tuhan. Nah, perbuatan baik kita kepada Tuhan. Ayo bertobat. Sesudah bertobat, ayo kita beribadah dan melayani Tuhan. Beribadah dan melayani. Nah, ini saudara ya. Di surat 1 Korintus, hati-hati pergaulan yang tidak baik merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik apa? Salah satunya beribadah melayani Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal yang ke 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, perbuatan baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, perbuatan baik, yaitu ibadah lain. Kalau pergaulan kita buruk, maka kita merusakkan pergaulan yang merusakkan kebiasaan yang baik, menghambat kita untuk beribadah melayani Tuhan, membuat kita tidak bisa tidak mau lagi beribadah, tidak setia beribadah melayani, tidak setia beribadah melayani, sampai tidak mau beribadah melayani. Itu pergaulan buruk. Biarpun saudara mengatakan, baik dia teman saya, baik sekali tapi kalau membuat kita sampai mundur, tidak setia dalam ibadah pelayanan, bahkan tidak mau beribadah melayani Tuhan. Itu pergaulan buruk. Itu pergaulan buruk. Tapi kalau mendorong kita untuk beribadah melayani Tuhan, itu pergaulan yang baik. Salah satunya di situ. Buruk atau tidaknya pergaulan. Ini kalau mendorong ke arah yang rohani, ibadah itu pergaulan yang baik. Tapi kalau sudah mulai ibadah untuk nanti lah, itu minggu depan masih ada ini hati-hati. Membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tidak mau itu pergaulan buruk. Merusakkan kebiasaan yang baik kita dan permisi nanti akhirnya merusakkan seluruh hidup kita. Merusak seluruh hidup kita. Itu pergaulan buruk. Bisa mengarah kepada merokok, mabuk, narkoba, dosa makan minum. Ya, mulai menonton ini semua, mulai ke diskotik dan lain-lain. Ini merusak. Sampai dosa kawin mengawinkan. Mulai dirusak ibadahnya dulu. Kalau kaum muda sudah rusak ibadahnya, ini pergaulan dengan Tuhan ibadahnya. Pergaulan yang terbaik di dunia itu bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya tanya, bergaul dengan siapa paling baik di dunia? Bergaul dengan Tuhan. Kalau sudah pergaulan dengan Tuhan, ibadah ini diganggu, hati-hati. Hati-hati. Ini akan merusak, seluruh hidup kita juga akan rusak. Daya tahan, kalau pertahanan kaum muda sudah ambrol, sudah habis. Kalau sepak bola tinggal satu tepuk tangan, gol, dua pertahanannya sudah jebol.
Ingat baik-baik. Ingat baik. Kalau sudah kaum muda tidak setia dalam ibadah pelan, berarti pertahanannya jebol. Apa ya istilah yang bagus pertahanannya? Ya begitulah istilah vulgar, jebol, amrol. Amrol. Sedikit waktu lagi rusak hidupnya. Rusak kesuciannya, rusak hidupnya. Sedikit lagi. Rusak hidupnya, rusak kesucian. Serius. Nah itulah setan. Pergaulan buruk. Supaya tidak bisa. Kalau masih bisa beribadah. Mendengar firman. Biar sejahat-jahatnya kita. Senajis-najisnya kita. Kalau masih mau setia beribadah mendengar firman. Masih bisa diubahkan. Masih bisa ditolong. Tapi biar suci, biar hebat. Kalau sudah tidak mau beribadah. Tidak setia, tidak mau. Pertahanan jebol. Sebentar lagi rusak segala-galanya. Rusak hidupnya. Rusak kesuciannya. Rusak masa depannya. Rusak. Jangan main-main. Sungguh-sungguh kamu. Sungguh-sungguh. Kalau sudah malas. Ya. Agar karena pergaulan apa saja. Malas sudah. Bahaya. Sudah jebol pertahanannya jebol. Ya. Semoga kita bisa. Hanya Tuhan yang terbaik dalam pergaulan kita. Amin. Amin. Kaum muda, hanya Tuhan yang terbaik. Dialah yang menasehati. Dialah yang menolong sungguh-sungguh. Dia yang menghapus air mata tanpa pamrih. Kalau teman sebaik-baiknya masih ada pamrih. Satu waktu dia tidak ditolong, kamu dah ingat dulu masih ada. Tapi Tuhan teman terbaik kita. Pergaulan yang terbaik dalam hidup kita. Bergaul dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh menolong kita menghapus air mata. Dia sungguh-sungguh menyucikan kita tanpa pamrih semua. Nah, tapi kalau sudah tidak mau, tidak setia, jebol pertahanan. Hancur, dirusak oleh setan. Hati-hati. Nah, kalau malam ini saudara datang tidak kebetulan. Mungkin sudah lama tinggalkan Tuhan, malam ini datang kembali. Sungguh-sungguh. Kalau tidak, ini masih kemurahan Tuhan. Kalau tidak, jebol sudah tidak bisa lagi kembali. Sudah hancur bersama dunia. Kalau masih bisa kembali pada malam ini berarti kasih sayang Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan. Ayo lanjutkan. Lanjutkan terus. Apapun yang harus dikorbankan, dia teman terbaik kita. Pergaulan terbaik kita adalah Tuhan dalam ibadah. Korbankan semua. Kita bisa berkorban untuk hobi kita. Kita bisa berkorban untuk kuliah kita. Bagus. Kita bisa berkorban untuk. Tapi untuk Tuhan seringkali kita tidak bisa berkorban, salah. Sedangkan Tuhan sudah berkorban segala-galanya untuk kita. Untuk kita bisa beribadah. Ayo sungguh-sungguh. Jangan jebol pertahanan kita. Jangan terlambat. Tangisan yang sudah terlambat. Jangan. Tuhan tolong. Tapi malam ini belum ada istilah terlambat. Selama kita masih bisa mendengar firman. Masih bisa kembali. Bergaul dengan Tuhan. Ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Ayo. Buah keadilan, buah kebaikan. Ya, sampai bisa beribadah melayani Tuhan. Hasilnya, ya kalau sudah baik semua, ya, hasilnya ya. Sebentar, perbuatan baik sebelum hasil masih diingatkan oleh Tuhan. Jangan lupa berbuat baik. Ibrani 13:16. Sikap terhadap perbuatan baik. Sikap sebelum hasil, sikap terhadap perbuatan baik. Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian berkenan kepada Allah. Ini sikap terhadap perbuatan baik. Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik. Kalau kita tidak lupa berbuat baik, jangan lupa berbuat baik. Saja, jangan lupa berbuat baik. Saja, jangan lupa berbuat baik. Kalau kita tidak lupa berbuat baik, maka Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan. Kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Jangan lupa berbuat baik. Ini sikap terhadap perbuatan baik. Yang pertama, jangan lupa berbuat. Maka kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Selalu diingat. Kemudian kedua, Galati pasal 6. Surat Galati pasal yang ke-6. Galati pasal yang ke-6.
Surat Galati pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tadi jangan lupa berbuat baik. Sekarang jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan lupa, maka Tuhan tidak lupakan kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Selagi ada kesempatan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, supaya kalau ada datang waktunya kita akan menuai. Tapi kalau tidak mau akan datang waktunya juga tidak bisa berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, selagi ada kesempatan. Kalau tidak mau, terus tidak mau berbuat baik. Satu waktu tidak bisa. Satu waktu tidak bisa berbuat baik dan hanya berbuat jahat. Berbuat baik salah satunya ibadah. Jangan jemu-jemu beribadah. Ya, jangan lupa berbuat baik, jangan lupa beribadah. Maka kita tidak dilupakan Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Salah satunya beribadah. Jangan jemu-jemu beribadah. Nah, kalau tidak mau sekarang ibadah, tidak mau. Satu waktu tidak bisa. Dan hanya berbuat jahat dan najis. Hanya berbuat jahat dan najis. Jangan lupa berbuat baik. Jangan jemu berbuat. Ini perbuatan buah-buah terang. Buah-buah terang. Buah kebenaran, buah keadilan, buah kebaikan. Hasilnya semua akan jadi baik pada waktunya. Semua akan menjadi baik pada waktunya. Jadi tangan belas kasih imam besar akan membuat semua menjadi baik pada waktunya. Semua menjadi baik pada waktunya. Nah ini saja. Semoga kita bisa mengerti. Tadi buah-buah pertobatan, dosa beres, semua selesai. Beres semua masalah beres. Tangan belas kasih imam besar diulurkan membereskan masalah. Kalau kita ada buah-buah terang sampai buah perbuatan baik, tangan belas kasih sanggup untuk menjadikan semua baik pada waktu. Semua baik pada waktu. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang ketiga, terakhir buah roh. Nah inilah keubahan hidup. Berbuah, berubah sama dengan berbuah. Buah pertobatan, selesaikan dosa, semua selesai pada waktunya. Tangan belas kasih imam besar sanggup menyelesaikan semua masalah pada waktunya. Kemudian buah-buah terang sampai buah kebaikan. Nah, tangan imam besar, tangan belas kasih sanggup menjadikan semua baik pada waktunya. Yang ketiga, buah-buah roh. Buah-buah roh. Ya, ini buah kesempurnaan. Buah-buah roh sama dengan buah kesempurnaan. Buah-buah roh sama dengan buah kesempurnaan. Galati pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih 1, sukacita 2, damai sejahtera 3, kesabaran 4, kemurahan 5, kebaikan 6, kesetiaan 7, kelemah lembutan 8, penguasaan diri 9. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah inilah saja. Semoga kita bisa mengerti 9 buah roh. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. 9 buah roh terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah gambar Allah Bapa, tabiat Allah Bapa, wajahnya Allah Bapa, gambar Allah Bapa atau tabiat Allah Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini buah-buah roh. 9 buah roh terdiri dari 3 kelompok. Nomor 2, saja kelompok yang kedua yaitu damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu gambar dari anak Allah. Yesus, anak Allah. Tabiat dari anak Allah. Tabiat dari anak Allah. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gambar dari Allah Roh Kudus. Tabiat dari Allah.
gambar dari Allah Roh Kudus. Tabiat dari Allah Roh Kudus. Nah, inilah 3. Saja, ini 9 buah roh dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. 9 buah roh. Ini adalah gambar Allah Tritunggal. Gambar Allah Tritunggal di dalam pribadi Yesus. Tabiat Allah Tritunggal di dalam pribadi Yesus. Wajah, gambar itu wajah. Nah, ini sama dengan wajahnya Yesus di atas gunung penyembah. Wajah yang berubah, bersinar bagaikan matahari. Tadi dalam dalam Lukas pasal yang ke-9, wajahnya tiba-tiba berubah. Lukas pasal 9 ayat kedua, ketika ia sedang berdoa rupa wajahnya berubah. Cuma ditulis demikian. Tapi di Matius 17 dijelaskan wajahnya itu berubah bagaimana. Wajahnya berubah bagaimana. Itu dijelaskan. Matius 17 ayat yang kedua. Nah, ini sama. Jadi buah-buah roh, 9 buah roh itu sama dengan gambar Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus. Tabiat Allah Tritunggal dalam pribadi. Itulah sama dengan gambar Allah Tritunggal. Gambarnya wajahnya Yesus di atas gunung. Nah, itu 9 buah roh. Ya, Matius 17 ayat yang ke-2 tadi. Matius pasal yang ke-17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Nah, ini kalau punya 9 buah roh. Nah, itulah wajah. Gambar dari Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus. Tabiat dari Allah Tritunggal dalam pribadi. Sama dengan wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari terik di atas gunung penyembah. Bagaikan wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari terik di gunung penyembah. Nah, ini saja. Semoga kita mengerti. Jadi mari kalau kita ada buah-buah pertobatan. Buah pertobatan dulu. Kalau udah ada buah pertobatan ya ada buah-buah roh. Buah pertobatan dulu. Kemudian buah terang. Baru buah-buah roh. Maka wajah kita akan berseri, bersinar-sinar juga. Amin. Bersinar. Ada kasih, sukacita, damai. Coba tidak ada kasih, benci. Mana ada orang wajahnya berseri saat benci. Apalagi orang yang dibenci lewat. Lewatnya jauh kelihatan tapi. Itu tidak ada. Itu ya. Bersinar. Orang yang dia benci sekali aku. Lalu lewat terus lewat tidak ada. Ada temannya langsung begitu ya. Anak perempuan yang banyak begitu. Saya kan guru lihat-lihat. Langsung temannya hadap sana kita doa. Kalau perlu di balik tembok situ. Begitu kan? Nah, itu. Nggak bisa. Kalau tidak ada kasih, tidak bisa mau berseri. Nggak bisa. Nggak bisa. Sukacita, damai sejahtera, tidak damai, takut. Umpama tadi pamit orang tua mau les 2 jam, tahu-tahu lewat 20 jam tidak pulang-pulang. Mau pulang takut. Mau pulang takut. Mana ada orang takut? Takut. Takut, nggak ada. Tentu, bagaimana ya? Begitu. Wajahnya pucat dan lain-lain. Tidak bisa berseri lagi. Tidak bisa bersinar-sinar. Tidak bisa berseri. Ayo malam ini. Kelihatan kaum muda itu. Dari wajah kelihatan gimana ini tabiatnya. Tabiat daging. Tabiat setan. Nah, benci tadi. Kasih lawannya benci. Nah, itu. Sukacita. Lawannya apa? Susah. Susah cita, tidak ada sukacita, susah sekali. Nah, itu. Damai sejahtera, pahit, takut, gentar. Nah, itu tidak ada damai. Kasih sukacita, kesetiaan, tidak setia, muram. Tidak ada orang tidak setia itu wajahnya berseri, tidak ada. Muram pasti. Semoga kita ayo malam ini biarlah ada buah pertobatan. Ada buah-buah terang, ada buah-buah terang, baru ada buah-buah roh. Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu.
Nah, jadi jika ada wajah berseri, buah-buah roh, mulai dari buah pertobatan, buah terang, buah-buah roh mungkin belum 9, baru belajar. Tuhan waktu lapar, ada pohon ara di pinggir jalan, dia cuma ingat 1 aja. Enggak sampai lebat makan, enggak 1 aja. Ya, malam ini mungkin 1 kasih, mungkin yang belum ada, sukacita, damai, kesetiaan, penguasaan diri, mungkin wajah berseri. Nah, jika wajah berseri tidak akan dipermalukan, tidak akan malu tersipu-sipu. Nah ini, jika wajah kita seperti wajah Yesus di gunung penyembahan. Kalau Yesus bersinar bagaikan matahari, kita belum ke situ, baru wajah berseri dulu. Amin. Wajah berseri dulu. Kalau kita ada wajah berseri, tidak akan malu tersipu, tidak akan dipermalukan, malah akan dipermuliakan, diangkat oleh Tuhan. Amin. Diangkat. Tidak akan dipermalukan. Kalau ada wajah berseri. Wajah berseri bukan seperti ayo nyanyi, diajar. Kalau nyanyi ketawa. Bukan begitu, sekolah minggu semua itu. Wajah berseri itu ya nggak usah diapa-apakan, dia berseri. Begitu. Pancaran dari dalam. Tabiat kan tadi. Tabiat kan, gambar Allah itu Tritunggal, tabiat Allah itu dari dalam. Nggak bisa dipelajari. Nggak ada jalan sama. Nah, kalau mantenan boleh besok. Di sini saya ngajarkan senyum. Ya, pengantinnya kalau jalan berdua laki perempuan ada senyum. Ya, saya bilang senyum. Namanya manten. Senyum. Kalau sekarang orang gila ini. Ya. Nggak ada. Wajah berseri itu dari dalam hati. Dari dalam hati. Nggak usah sampai begini. Nggak usah ya. Biarpun nggak tertawa tapi bersinar. Mengerti? Ya, berseri itu bukan berarti tertawa terus. Ya nanti berseri, wah gini terus. Kering nanti. Garing nanti tutup. Bukan, jangan artikan wajah berseri itu senyum terus. Enggak, biasa aja tapi bersinar. Kelihatan. Kaum muda yang redup, bersinar kelihatan. Ya? Nah itu, ayo biar kita berbuah. Maka berseri. Kalau berseri tidak akan dipermalukan, tapi akan diangkat, dipermuliakan. Lempinel juga. Kalau wajah berseri sebagai hamba Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, tapi kalau wajah sumpek, murka apa? Muram seperti kain. Wah, Habel dipakai muram dia. Wah, saya begini mestinya saya dipermalukan. Ada iri, ada ini, dipermalukan. Mengerti ya? Nah, ayo berseri semua malam ini. Sekali lagi, berseri tidak sama dengan dicoret, tidak sama dengan tersenyum terus. Makanya kalau nyanyi di sini tidak diajar tersenyum, tidak usah. Biar nyanyi biasa, wajahnya berseri. Kalau dari dalam hati. Mengerti? Dari dalam hati. Biarpun begini kalau tidak dari dalam hati, tambah seperti topeng lucu. Seperti lucu topeng itu saja. Biasa dari dalam. Berseri tidak akan dipermalukan. Ya, Amsal 15. Ya, itu wajah berseri. Ya, semoga kita mengerti. Ayo malam ini ya, buah pertobatan. Ayo bertobat. 6 dosa lahir batin. 12 semua ya, lahir 6 batin. 6 dosa lahir batin. Selesaikan. Biar tangan imam besar diulurkan, tangan belas. Selesaikan dosa-dosa kita tepat pada waktu. Kemudian berbuat terang sampai berbuat baik. Jangan jemu, berbuat baik saja. Jangan ragu-ragu, jangan jemu, jangan lupa berbuat baik. Tangan belas kasih imam besar menjadikan semua baik. Semua baik. Kemudian terakhir buah roh, wajah berseri. Wajah berseri. Ya, wajah berseri. Di Amsal 15 ayat 13 itu wajah berseri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi wajah berseri tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kepedihan hati. Wajah berseri itu tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kepedihan hati,
Tidak lagi putus asa, kecewa, bangga, dan lain-lain. Tetapi yang ada damai sejahtera. Amin. Yang ada damai. Itu wajah bersih. Tidak ada lagi kepedihan, kesusahan. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi patah semangat, putus asa, kecewa, dan lain-lain. Tetapi yang ada damai sejahtera. Yang ada damai sejahtera. Semoga kita bisa mengerti. Kalau sudah damai sejahtera, maka tangan imam besar. Dia pelayanan pendamaian. Hasilnya tangan imam besar akan menghapus air mata kita. Menjadikan semua indah pada waktu. Wajah berseri itu indah. Menjadikan semua indah pada waktunya. Inilah. Ini keubahan hidup. Berbuah. Pertobatan. Selesai semua masalah. Tangan imam besar diulurkan. Selesai. Semua. Berbuah-buah terang baik. Semua jadi baik. Tangan imam besar. Berbuah-buah roh. Wajah berseri. Damai sejahtera. Bahagia kita. Tangan imam besar menghapus air mata. Semua indah pada waktu. Terus. Sampai jika Yesus datang. Puncaknya. Jika Yesus datang kedua kali. Maka. Jika Yesus datang kita diubahkan menjadi sempurna. Seperti dia. Itu yang terindah. Yang terindah kita masuk perjamuan kawin anak domba. Di awan-awan yang pertama. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Bertemu Yesus di awan-awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba. Sampai masuk Firdaus 1000 tahun. Sampai masuk Yerusalem baru. Surga yang kekal. Tidak ada setetes pun air mata lagi. Di sana. Oh bahagia. Ada buah. Ada tangan imam besar yang diulurkan. Amin. Ada buah pertobatan. Masalah beres. Tangannya diulurkan. Beres. Ada buah kebaikan, buah terang. Semua jadi baik. Semua yang buruk, yang busuk jadi baik. Ya, yang gagal jadi baik. Kemudian ada wajah berseri, buah-buah roh. Maka semua jadi indah pada waktunya. Sampai terakhir jika Yesus datang. Yang terindah. Kita sempurna seperti yang masuk yang terindah. Masuk perjamuan kawin anak domba. 1000 tahun damai Firdaus sampai Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata. Bahagia kekal selamanya. Ayat terakhir. Mazmur 52. Yesaya 52. Ayat 13 sampai 15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Ya. Ini ayat 13 sampai 15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Itulah Yesus. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Mulia wajahnya. Seperti banyak orang tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang mereka tidak dengar akan mereka paham. Jadi Yesus yang mulia, berhasil, semua jadi buruk di kayu salib. Bukan seperti manusia lagi. Maaf, seperti apa? Seperti anjing babi, seperti setan. Ya, sebab kita wajahnya seringkali anjing babi, jatuh bangun wajahnya setan. Yesus robah. Dia serahkan wajah yang mulia, wajah yang bersinar-sinar kepada kita. Dia ambil wajah kita, wajah yang buruk, seperti anjing babi, seperti setan, seperti apa sih? Yang buruk-buruk dia ambil supaya kita menjadi mulia. Ya, semoga kita. Yesus yang mulia jadi buruk di kayu salib untuk menjadikan yang buruk jadi baik. Semua beres, semua baik, semua indah pada waktunya. Sampai semua sempurna seperti dia untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan. Ayo, apa keadaan kaum muda? Buruk tidak indah, najis, kotor, dan lain. Datang kepada dia. Disinari oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Semua beres. Semua baik. Semua indah. Semua bahagia. Berseri-seri. Semuanya. Sampai kedatangannya kedua kali. Semua sempurna seperti dia. Amin. Tuhan memberkati. Yuk serahkan hidup kepada dia. Pada malam ini.
Biarlah Tuhan tolong kita semua, apapun keadaan kita. Nomor 10 itu, semua indah pada waktunya. Kalau sudah indah, beres, semua baik, semua bahagia, semua berseri, semua ada. Ayo bangkit berdiri segera. Nomor 10, nyanyian tambah. Dimanapun kau mudah di hidupmu, pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalanku. Yang penting menghasilkan buah, berubah. Jangan bertahan pada yang lama, pada yang busuk, yang najis, yang tidak indah. Berbuah. Jadikan yakin indah. Dia menjadi buruk, hancur di kayu salib, menolong kita. Tur. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada yang sudah indah merasa berhasil, jangan sombong. Tur. Pada Tuhan ada di dalam tangan Tuhan, disinari oleh wajah Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dipeluk oleh tangan imam besar. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada dengan mungkin tidak ada harapan lagi, sudah jatuh, sudah buruk, sudah hancur. Tuhan sanggup menyinari, menjamah kita malam ini. Haleluya. Lagi pelan-pelan. Mungkin orang tuamu tidak tahu, tidak ada yang mau tahu hidupmu. Tuhan yang tahu. Asal ada buah-buah bertobat, buah-buah terang belum sempurna. Ada buah-buah roh, ada wajah yang berseri. Haleluya. Lagi tundukkan kepala, tutup mata semua. Jangan berjalan. Ini saat-saat yang penting bagi kaum muda. Semua tutup mata. Kalau ada waktu sedikit, 2 menit, 3 menit. Kalau mau menyerahkan hidup pada Tuhan. Apa keadaan? Yang berhasil boleh. Yang gagal, yang najis, yang buruk, dia mau terima. Dia mau jamah kita, mau sinari. Maju ke depan. Yang di atas, di bawah, ya. Pandang dia di kayu salib. Sudah menjadi buruk untuk menyinari kita semua. Haleluya. Jangan gengsi. Kalau butuh, ini hidupku Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Lagi, terus. Yakin. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk. Terserah. Haleluya. Serahkan. Ada buah pertobatan. Buah-buah terang. Buah-buah roh. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kau muda berada, di Medan, di Surabaya, di luar negeri, dalam negeri. Maju di depan laptop, maju. Ada Tuhan sama. Di mana ada firman suara Tuhan, ada pribadi imam besar sama. Haleluya. Jangan gengsi. Maju dimanapun berada. Haleluya. Ini kesempatan dari Tuhan. Haleluya. Kembali kepada Tuhan. Kembali dengan wajah berseri dari Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbasa, haleluya. Haleluya. Jamah Tuhan, jamah kami dimanapun kami berada. Jamah hamba, jamah kami Tuhan. Kami butuh jamaah-Mu. Sinari kami yang sudah hancur ini mungkin, yang sudah gagal Tuhan. Sinari semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbasa, ya Rabbasa, ya Rabbasa, ya Rabbasa. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Ya Rabbaka, ya Rabbaka, ya Rabbaka. Semua menjadi indah, semua menjadi baik, semua selesai pada waktunya, sampai sempurna seperti Engkau. Haleluya, ampuni kami, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbasa, ya Rabbasa, ya Rabbasa, ya Rabbasa. Haleluya, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup kepada Tuhan. Biar tangan imam besar memegang kita, memeluk kita. Tidak jatuh lagi, tidak hancur lagi. Tapi semua lebih indah, semua lebih baik, dan semua selesai pada waktu. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Berjanji pada Tuhan, berjanji pada diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Kami mau hidup di dalam pelukan tangan-Mu Tuhan, supaya wajah kami selalu berseri Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabbasa, ya Rabbasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Pulang dengan wajah berseri dimanapun kami berada. Haleluya. Ya Rabbasa, Engkau menjanjikan keindahan, kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Engkau selesaikan semua sampai kami sempurna Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Gembalakan kami semua, kaum muda dimanapun kami berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali, kaum muda dimanapun berada, jiwa baru bertambah-tambahkan. Gembalakan kami semua, peluk kami semua, gendong kami semua dengan tangan belas kasih-Mu. Sinari kami semua supaya wajah berseri-seri selalu sampai sama mulia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda datang pada-Mu, dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, pergumulan-pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, oleh kemalasan, oleh keluarga dan lain kami, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih, berkati semua kaum muda. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Hutang piutang semua Engkau tolong kiranya. Demikian yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi, dan apapun kelulusan, tolong semua Tuhan. Jamaah Tuhan, mujizat terjadi, lulus semua dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Dosen-dosen di jamaah tidak mempersulit, berikan takut akan Tuhan.
berbelas kasih juga. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih. Terima kasih. Pergaulan kaum muda beri yang terbaik. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kaum muda. Terima kasih. Beri ketabahan. Tuhan tolong kaum muda. Terima kasih. Beri masa depan yang indah. Semua ada di dalam tangan-Mu. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Terima selamatkan mereka juga. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka dalam pengajaran benar. Tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Engkau yang dengar. Engkau tolong beri kesehatan, kekuatan kaum muda. Kebahagiaan surga semua. Wajah berseri sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi persembahan untuk kebaktian Natal kaum muda Sabtu yang akan datang. Tanggal 19. Kebaktian Natal kaum muda jam 5:15. Ajaklah saudara-saudara lain. Gereja lain yang mungkin tidak ada kebaktian dan lain, silakan untuk bisa datang menikmati berita Natal. Tuhan memberkati semuanya. Tetap tadi, mari segera persembahan dijalankan. Haleluya. Di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan nyatakan kehendak. Ayat 2. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Ayat 3. Tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan pada Tuhan ku serahkan hidupku. Indah pada waktu. Di atas meter. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Besok pagi di sini di Medan juga kebaktian umum jam 7:15. Ajaklah teman-teman yang lain datang pada. Gunakan hari libur beribadah pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman, Tuhan lebih memberkati lagi. Kemudian hari Selasa doa penyembahan jam 5:15. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Dan Sabtu kebaktian Natal persekutuan kaum muda remaja di sini jam 5 sore. Nanti dari Surabaya bergabung. Ya, Surabaya mendaftarkan diri, nanti diatur transportnya semuanya. Semua bisa hadir ke Malang. Nanti pulangnya juga diantar ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Bisa mengajak teman-teman yang lain untuk menikmati Natal bersama. Kemudian di Surabaya besok sore jam 6:45 kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan memberkati semuanya. Ajaklah teman-teman, Tuhan lebih memberkati lagi semuanya. Puji Tuhan. Kemudian Senin
pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30, Rabu doa penyembahan 5:30, dan Sabtu kaum muda remaja dialihkan di Malang semuanya ya, kebaktian Natal persekutuan kaum muda di Malang. 1 tahun 1 kali kaum muda bergabung ke Malang ya. Yang sulit transportnya nanti dicatat ya, ditanyai semuanya di Surabaya, dibantu ya, dicatat nanti bisa ditolong untuk transportnya bisa datang ke Malang dan juga bisa diantar. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Yang berulang tahun, doa berulang tahun tanggal 12 sampai 18 Desember. Yufa Amjamfiani hari ini 12 Desember. Ibu Erni, Ibu Gatot Budiman hari ini 12 Desember. Bapak Tekno Suteja hari ini 12 Desember. Ibu Deborah Pujiana, Ibu Tekno Surabaya hari ini 12 Desember. Juga 12 Desember Livia Esther Budianto. Livia Esther Budianto hari ini juga 12 Desember berulang tahun. Tuhan memberkati juga yang tidak disebut nama. Tuhan memberkati semua. Bapak Dian Kristiono Denpasar 17 Desember. Ayu Purnama Surabaya 14 Desember. Kok 17 dulu baru 14. Ya. Natalia Dwi Kristianti Lia Surabaya 15 Desember. Ranus Rianti Anti 18 Desember. Ibu Pestaria Situmorang, Ibu Ompusunggu Medan 19 Desember. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Semua permohonan doa Engkau tolong. Latihan kur kaum muda di Surabaya sini Engkau berkati juga. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh. Lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Sabtu mendatang kebaktian Natal persekutuan kaum muda. Dari Surabaya, dari mana-mana Engkau gerakkan semua. Untuk bisa datang Tuhan. Tidak terhalang apapun. Kami berbahagia bersama-sama semua dalam perayaan Natal. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepada. Besok pagi bisa hadir semua dalam ibadah di Malang, di Medan. Besok sore di Surabaya bisa hadir juga semua. Tidak terhalang apapun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Jangan lupa besok pagi di sini.